Kaisang Pangarep, Ketua Umum PSI sekaligus putra bungsu Presiden Joko Widodo yang ketahuan naik jet pribadi Indonesia ke Amerika Serikat pulang pergi terus jadi pembicaraan. Usai lapor KPK, Kaisang menegaskan perjalanannya naik jet pribadi murni nebeng atau numpang teman yang searah. Apakah bisa disebut gratifikasi? Selengkapnya dalam diskusi bersama rekan Rusdi Maulana. Bukan karena undangan. Enak ya memang kalau punya teman yang bisa nebengin. Ya, miriplah sama Kaisang Pangarep yang bilang kalau kepergiannya ke Amerika Serikat dengan jet pribadi adalah nebeng temannya. Lalu bagaimana jika terbukti ada unsur gratifikasi dan apa sanksinya? Yuk kita diskusi. Cukup lama sih skandal ini bergulir. Kaisang Pangarep akhirnya lapor ke KPK soal penggunaan jet pribadi. Ya, Kaisang ngakunya nebeng pesawat jet milik temannya. Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri. Dan tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa bedanya nebeng pesawatnya teman saya. Nebeng teman karena searah, tapi kok temannya nggak ikut ya? Ya udahlah. Yang pasti KPK punya waktu 30 hari untuk menentukan ini gratifikasi atau bukan. Ini kalau ditetapkan milik negara nih, ini kan fasilitas ya, jadi harus dikonversi jadi uang. Nanti disetor uangnya. Yang bersangkutan ini udah bilang, oh ya kira-kira 90 juta lah per orang gitu ya, seharga tiket. Ini kalau kita tetapkan milik negara ya, yang bersangkutan pergi berempat ya. Jadi Kaisang, istrinya, kakak istrinya, dan stafnya. Jadi berempat. Jadi kira-kira 90 juta, kalau 4 kira-kira 390. Kalau ditetapkan milik negara. Kalau ditetapkan bukan milik negara ya sudah gitu aja. Gitu laporannya nggak kemana-mana. Eits, tunggu. KPK menyebut biaya jet pribadi Kaisang ke Amerika Serikat 90 juta per orang. Kita cek ya di website pencarian tiket pesawat untuk penerbangan first class dari Bandara Soekarno-Hatta ke Los Angeles. Harganya 200 sampai 300-an juta rupiah. Jadi lebih mahal mana? First class atau jet pribadi? Ngomongin soal gratifikasi sering kita dengar sih. Tapi apa saja yang termasuk di dalamnya? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, hingga pengobatan cuma-cuma. Gratifikasi itu wajib dilaporkan. Ini batas waktunya. Aturan mengenai batas waktu pelaporan gratifikasi ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penyampaian laporan penerima gratifikasi paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima. Pertanyaan selanjutnya, siapa saja yang wajib melapor gratifikasi? Ya, mereka adalah pegawai negeri dan penyelenggara negara. Contohnya, pejabat lembaga tinggi negara, lembaga tertinggi, menteri, kepala daerah, sampai hakim, presiden, jelas termasuk. Lalu adakah aturan yang secara eksplisit mengatur soal anggota keluarga penyelenggara negara? Jawabannya, tidak. Tapi perlu diingat bahwa gratifikasi bisa dilakukan secara terselubung dengan ditujukan atau melibatkan anggota keluarga. Berkaca dari kasus Kaisang yang menerima fasilitas jet pribadi, ini kata mantan Ketua Panitia Seleksi KPK. Hal ini kalau pembahasannya awal-awal adalah ini bukan penyelenggara negara kan gitu kan, berarti nggak bisa dong berkaitan gratifikasi gitu. Tapi ada sudut pandang lain, ada kalanya orang memberikan gratifikasi itu bukan kepada penyelenggara negaranya, tetapi relasinya yang dekat dengan penyelenggara tersebut yang pada akhirnya kita bisa mendapatkan bahwa betul itu gratifikasi karena setelah memberikan hadiah atau gratifikasi itu
orang yang memberikan ini mengharapkan sesuatu. Ini yang harus didalami oleh KPK. Siapa yang memberikan, kemudian motifnya apa, kan bisa ditelusuri, sangat bisa ditelusuri. Beberapa saat lalu, Presiden Jokowi menanggapi hal ini. Singkat, jelas, dan padat. Semua warga negara sama di mata hukum. Ya, itu aja. Kuasa hukum Kaisang juga bilang tidak ada upaya ulur-ulur waktu. Teman-teman mungkin bisa lihat ini masih dalam range waktu yang ditentukan oleh undang-undang, jadi nggak ada usaha untuk memperlambat atau semacamnya. Dan ini adalah itikat baik ya, dan tidak ada panggilan, jadi tidak ada panggilan, nggak ada. Bisa dibilang artinya kini bolanya berada di KPK. Lalu, akankah KPK mengusut tuntas? Ini kata mantan juru bicara KPK Febri Diansyah. Jika Kaisang melapor gratifikasi dengan batas waktu 30 hari kerja, artinya kasus ini tidak bisa diproses dengan pidana gratifikasi. Jadi catatan nih, akankah Nebeng bisa loloskan Kaisang dari jerat dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi? Menurut kamu gimana? Lebih lengkapnya kita diskusi di kolom komentar.